Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, ceria dan semangat dalam belajar. Oke, di materi sesi kali ini, di PJJ kita kali ini, kita akan bahas tentang metode pendidikan kesehatan. Oke, jadi semoga masih ingat. Kalau lupa silahkan diputar lagi videonya terkait konsep pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang konsep pendidikan kesehatan, sekarang kita akan masuk kepada bagian dari pendidikan kesehatan itu. Salah satunya yaitu metode. Metode pendidikan kesehatan. Metode itu apa? Metode sendiri itu bisa kita artikan sebagai tata laksana atau suatu cara atau suatu langkah-langkah. Nah, jadi suatu rangkaian itu metode. Nah, jadi kalau dalam pendidikan kesehatan berarti adalah suatu cara, langkah-langkah atau dalam melakukan pendidikan kesehatan. Jadi suatu kegiatan yang direncanakan, yang ada susunan kegiatannya, susunan acaranya, step by stepnya dalam melakukan pendidikan kesehatan. Itu yang disebut dengan metode. Di sini disebutkan si metode ini akan disesuaikan dengan sasaran dari pendidikan kesehatan. Secara umum, sasaran pendidikan kesehatan ini kita bisa bagi menjadi 3, yaitu secara individual, kedua kelompok, dan ketiga kelompok massa atau masyarakat luas. Nah, apa bedanya atau apa-apa saja metode yang bisa kita gunakan di masing-masing sasaran? Kita lihat dari individu. Metode pendidikan individual. Dari namanya kita sudah terbayang seharusnya, berarti ini metodenya yang akan dipakai atau bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan dan yang kita tuju adalah seseorang atau seorang individu. Nah, jadi bentuk pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah bentuk pendekatan interpersonal. Inter artinya antar, personal artinya orang, jadi antar orang. Jadi metode ini yang akan kita gunakan pada antar individu. Makanya dia juga bisa dibilang dengan pendekatan one by one atau satu lawan satu. Jadi satu edukator akan mengedukasi seorang individu atau satu orang individual. Contohnya apa yang bisa kita gunakan? Ada dua di sini. Ada metode konseling dan metode komunikasi interpersonal. Jadi di metode individual ini kita bisa melakukan konseling. Konseling tentu saja tidak asing bagi teman-teman, kan? Bahasa konseling, kata-kata konseling tidak asing di telinga teman-teman. Sebelumnya teman-teman pasti sudah sering dengar atau pernah mengalami atau sebenarnya pernah melakukan konseling tersebut. Nah, jadi kalau di SMA teman-teman suka datang ke ruang BK, ke guru BK, konsultasi perguruan tinggi, konsultasi masalah remaja, pertemanan, keluarga atau pacar kepada guru BK. Nah, itu yang disebut dengan konseling. Biasanya dilakukan oleh seorang guru dan muridnya. Nah, berarti kalau di pendidikan kesehatan atau di Penkes, konselingnya seperti apa? Ya, konselingnya berarti ada seorang edukator yang akan memberi pengarahan, pemecahan masalah, atau memberikan saran kepada seseorang individu yang melakukan konseling tersebut. Itu konseling. Kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Nah, ini halnya begini.
Sebenarnya ingin menyampaikan pesan-pesan informasi kesehatan kepada banyak orang, tetapi ini melalui pendekatan individual atau interpersonal. Jadi diberikan kepada orang, kepada individu maksudnya. Jadi komunikasinya terjalinnya bukan ke banyak orang langsung, tapi langsung ke menyasar ke masing-masing individu. Nah, semoga jelas. Contohnya apa nih kalau konseling? Kalau dalam pendidikan kesehatan, konseling itu banyak. Biasanya ada konseling berhenti merokok, konseling kesehatan remaja, konseling persiapan menikah, konseling kesehatan mental. Nah, kalau komunikasi interpersonal biasanya ada contohnya yang di program-program puskesmas itu ada komunikasi interpersonal untuk stunting, kemudian komunikasi interpersonal antar dokter dengan pasiennya, itu juga komunikasi interpersonal. Bedanya konseling dengan komunikasi interpersonal adalah ketika konseling dia akan memiliki tujuan akhirnya adalah pemecahan atau pencarian solusi untuk memecahkan masalah si klien atau yang melakukan sasaran dari konseling tersebut. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal hanya delivery pesan atau message, itu bedanya. Nah, kapan kita bisa melakukan atau kapan kita hendak melakukan pendidikan kesehatan individual ini, atau kapan kita melakukan konseling atau komunikasi interpersonal ini? Ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita melakukan secara individual. Itu satu, ketika permasalahannya atau isunya sensitif atau bersifat sangat pribadi. Seperti saya contohkan tadi ada kesehatan mental atau kesehatan reproduksi. Nah, itu bersifat sensitif dan pribadi. Jadi dilakukannya dapat melakukan dengan konseling atau komunikasi interpersonal. Apa bedanya? Kalau konseling tadi kita mau memecahkan masalah, mencarikan solusi untuk pemecahan masalah tadi, sedangkan komunikasi interpersonal hanya sebatas delivered information atau penyebaran informasi atau pesan kesehatan. Tapi ketika permasalahan atau isunya bersifat sensitif dan pribadi, maka sebaiknya dilakukan secara individual. Kemudian yang kedua, pada keadaan kondisi atau latar belakang tiap individu yang sangat bervariasi. Tadi saya berikan contoh tentang tentang konseling berhenti merokok. Nah, ini sangat bervariasi nih antar individu. Ada yang misalnya ada yang sudah mulai niat, atau ada yang udah niat tapi belum pernah nyoba, atau ada yang udah niat tapi udah nyoba gagal terus. Nah, itu kan permasalahannya beda-beda dan tiap individu beda-beda. Kapan dia mulai merokok, apa yang pemicu dia merokok, penyebab dia gagal berhenti merokok pun tiap individu akan berbeda-beda. Nah, ini tepat nih kalau kita melakukannya secara individual, karena variasi di tiap individu itu sangat berbeda atau sangat bervariasi. Kemudian ketiga, ketika sulit melakukan penjangkauan langsung ke kelompok. Misalkan kelompok sasaran kita rumahnya itu jauh-jauh, ibu hamilnya rumahnya jauh-jauh, kemudian tidak memungkinkan untuk mengumpulkan ibu hamil. Nah, berarti kita harus melakukan komunikasinya secara individu. Yaitu berarti kalau hanya untuk deliver pesan atau pengiriman pesan, transfer pesan, kita bisa menggunakan komunikasi interpersonal. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan pendidikan kesehatan secara individual. Kemudian kedua, metode pendidikan kelompok
Nah, berarti kita melakukannya pada sekumpulan orang, bukan lagi individu. Tapi bukan berarti juga lebih dari satu. Kelompok di sini diartikan adalah sekumpulan orang. Jadi misalnya berarti 2 udah kelompok dong, bukan nggak individual. Ya, kelompok ini ada sekumpulan, jadi ada kumpulannya, misalnya siswa SMP, siswa SMA, ibu-ibu RT, kelompok. Nah, itu kan tidak 2 atau 3, jadi ada sekumpulan orang. Apa saja yang bisa kita gunakan? Ceramah. Nah, ceramah ini juga sebenarnya tidak asing nih di telinga teman-teman. Ceramah ini kapan? Atau contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti di dalam kelas, ada dosen yang memberikan informasi, memberikan pelajaran dengan cara ceramah. Nah, ceramah itu berbicara langsung di depan kelompok. Kemudian kedua, diskusi kelompok. Nah, kalau ceramah itu hanya memberikan informasi atau hanya berbicara di depan umum atau depan kelompok, sedangkan kalau diskusi kelompok, kelompok sasarannya ini dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi kemudian diberi suatu bahasan yang harus didiskusikan di masing-masing kelompok, kemudian nanti akan didiskusikan secara kelompok besar. Ini kelompok. Bedanya tadi apa? Kalau ceramah langsung berbicara di depan umum, kalau diskusi dibagi-bagi dulu kelompok tersebut menjadi kelompok yang lebih kecil untuk membahas tema-tema tertentu. Kemudian ketiga, curah pendapat atau brainstorming. Nah, ini juga biasa digunakan. Misalnya kita pengen tahu pendapat, value, pemikiran apa aja yang ada di masyarakat, kita bisa melakukan brainstorming atau curah pendapat. Jadi misalnya kita mengedukasi berdasarkan pendapat-pendapat yang ada di masyarakat. Misalnya kita pengen tahu nih, kita mau mengedukasi tentang COVID, kita mau menjelaskan tentang penyebaran, kita curah pendapat dulu nih kepada sasaran atau pada khalayak. Kita tanya apa pendapat mereka terkait COVID. Terus kita tanya lagi bagaimana menurut masyarakat cara penularannya. Nah, nanti setelah masyarakat memberikan pendapat, barulah kita dapat menyimpulkan atau meluruskan apa yang salah dari pendapat di masyarakat. Jadi dasarnya dari curah pendapat yang dilakukan di awal atau di sesi awal pendidikan kesehatan. Kemudian ada lagi pelatihan. Nah, pelatihan ini lebih spesifik khusus untuk meningkatkan keterampilan. Misalnya untuk menambah keterampilan cuci tangan atau menambah keterampilan etika batuk. Nah, ini biasanya kita menggunakannya pelatihan. Jadi bukan ceramah aja, tapi pelatihan. Kalau pelatihan itu ada skill yang ditambah atau ada keterampilan ditambah. Next ya. Ada role play atau memainkan peran. Metode ini contohnya adalah tadi keputus sebentar. Oke. Tadi kita sampai role play ya. Yang role play ini memainkan peran. Jadi misal kita bikinkan skenario, bagaimana dari skenario itu kita mengedukasi masyarakat. Misalnya kita mau mengedukasi bagaimana protokol atau bagaimana tata cara ketika kita menemui tetangga kita atau masyarakat di lingkungan kita yang merupakan PDP atau COVID atau positif COVID. Nah, kita ambil dari pesertanya untuk berbicara
atau kita kasih peran, ini ada PRT, kita perankan si ibu A menjadi PRT-nya, kemudian ibu B menjadi ibu RW-nya, kemudian ada satu lagi ibu C menjadi tenaga kesehatan, ibu D menjadi orang PDP. Nah, kemudian kita kasih pengantar ceritanya kalau ibu yang PDP ini baru misalnya mudik dari Jakarta ke daerah, dan ternyata setelah dites dia merupakan positif COVID. Nah, lalu apa reaksi yang atau bagaimana cara menyikapi tersebut. Jadi peserta tersebut harus memainkan perannya. Nanti dari situ barulah kita mengedukasi apa yang perannya salah dan bagaimana harusnya berperan. Misal bagaimana harus berperan sebagai RT-nya, bagaimana berperan sebagai keluarganya, bagaimana berperan sebagai tenaga kesehatannya jika menemui situasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan role play atau memainkan peran. Kemudian ada storytelling atau bercerita. Nah, kali ini juga nggak asing lagi ya. Jadi si edukator menyampaikan pesan kesehatannya melalui cerita atau storytelling. Storytelling ini macam-macam, bisa langsung bercerita atau menggunakan alat bantu boneka tangan, atau menggunakan wayang, atau menggunakan lagi gambar. Itu bisa saja, semuanya asal dengan pendekatan bercerita. Jadi misalnya kita mau mengedukasi suatu masyarakat dan ternyata masyarakat yang suka wayang golek, nah, kita bisa memanfaatkan tersebut. Jadi mengedukasi masyarakatnya melalui cerita-cerita di wayang golek. Nah, bisa. Jadi masyarakat akan lebih mendengar gitu. Misalnya wayang golek tuh Jawa Barat ya, atau wayang orang. Nah, kemudian yang berikutnya, keberapa ini udah, adalah simulasi. Nah, kalau simulasi, ini ada satu lagi temannya simulasi adalah demonstrasi. Nah, kalau simulasi, ini kita melakukan suatu simulasi atau suatu simulasi itu kata lainnya apa ya? Rekayasa atau uji coba yang melibatkan si peserta pendidikan. Misalnya kita simulasi memasak, nah, berarti pesertanya ikut latihan memasak. Atau kita simulasi kebakaran, nah biasanya pesertanya akan simulasi kebakaran. Misalnya bagaimana dia memadamkan api, atau bagaimana dia menemukan jalur evakuasi menuju titik kumpul. Itu disimulasikan, diuji cobakan langsung mengikuti keterlibatan dari si peserta atau si audiens atau sasaran. Nah, bedanya sama demonstrasi, kalau demonstrasi itu lebih kepada si edukatornya yang mencontohkan. Misal demonstrasi masak, itu yang edukatornya aja atau yang mengajarkan saja yang melakukan, yang lainnya menonton. Sama misalnya kita mendemonstrasikan bagaimana penularan COVID misalnya. Nah, itu didemonstrasikan saja, tidak disimulasikan. Kalau disimulasikan, itu masyarakatnya ikut terlibat dalam proses menjelaskan. Oke, saya bikin contoh lagi yang lebih kelihatan bedanya. Misalnya yang demonstrasi tadi penularan COVID, kan? COVID itu kan ditularkan oleh droplet. Nah, kita bisa menganalogikan atau membuat perantara, misalnya droplet itu adalah cat air. Nah, cat air ini ditempelkan di tangan seseorang. Nah, tangan seseorang salaman ke tangan seseorang lainnya. Berpindah nggak cat warnanya? Berpindah. Nah, itu
kalau itu dilakukan hanya pada 2 orang di depan dicontohin, itu masuknya demonstrasi. Tapi kalau semua orang disuruh mencoba bersalaman dan kepada semua orang, dan akhirnya semua orang di ruangan itu terkena cat air, dalam artian berarti semua terkena penularan virus tersebut, nah berarti itu simulasi. Itu bedanya ya, simulasi dan demonstrasi. Kayaknya ini ada satu lagi yang kurang, yaitu games atau permainan. Games atau permainan, tambahin dulu ya biar enggak lupa. Di mana ya? Di sini ya. Games atau permainan. Nah ini juga nggak kalah populer nih, game sama permainan itu buat dipakai di kelompok. Biasanya berarti yang pakai game sama permainan adalah nggak terbatas cuman anak SD. Anak SMP juga ternyata cocok buat games. Anak SMA bahkan yang kuliah juga kayaknya juga cocok kalau bisa pakai games atau permainan, ya kan. Misalnya yang paling terkenal itu adalah mengajarkan PHBS menggunakan ular tangga. Itu kan permainan. Nah, seperti itu. Nanti tugasnya berarti semua untuk mencari contoh masing-masing. Kemudian kapan sih pendidikan kesehatan kelompok ini kita lakukan? Ketika diberikan kepada sekelompok orang, bisa sekitar 30 sampai 50. Ya 30 sampai 50 tuh 50 tuh udah maksimal. Sebenarnya paling maksimal, efektif maksimalnya di 30. Tapi kalau ternyata masyarakatnya ada 40, boleh nggak dipakein ceramah, dipakein yang lain-lainnya, boleh nggak? Ya masih mencukupi dalam kelompok. Kemudian kelompok itu di situ dibilang adalah kelompok yang memiliki homogen atau memiliki kesamaan. Jadi contohnya misalnya siswa SMA, ibu PKK, atau kelompok lansia, atau kelompok ibu-ibu RT 06 gitu. Nah, itu kan semuanya memiliki suatu kesamaan. Jadi mereka memiliki suatu kesamaan. Bukan misalnya orang yang lagi nunggu di busway gitu, bisa nggak? Bisa aja, dia berarti kesamaannya adalah sama-sama lagi nungguin busway gitu. Tapi agak kurang pas karena kesamaannya tentu lebih sedikit dan heterogenitasnya masih lebih tinggi. Mungkin aja nungguin di busway itu ada anak SMA, ada yang kerja, ada yang kerja di instansi informal sama formal. Jadi walaupun dia homogen sama-sama nungguin busway, tapi dia sebenarnya heterogen. Jadi homogen itu yang memiliki kesamaannya banyak. Nah, itu bisa kita gunakan pendidikan kesehatan yang kelompok yang tadi sudah dijelaskan. Yang ini semuanya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode pendidikan massal. Ada ceramah umum sama penyampaian materi atau pesan yang diberikan langsung kepada halayak sasaran. Kemudian kedua, siaran terprogram, berarti ini bisa menggunakan televisi atau radio. Televisi misalnya Dr. Oz atau Halodoc, kalau radio misalnya El Sinta Talks atau Health and Talks di kesehatan di radio. Kemudian media cetak bisa berupa artikel di koran atau di majalah. Kemudian billboard, spanduk, poster yang berisikan pesan kesehatan. Sinetron atau film juga bisa kita gunakan di media massa. YLM, iklan layanan masyarakat, ini juga termasuk pendidikan kesehatan untuk massa. Pameran, adanya pameran, kemudian sosiodrama. Nah, massa di sini kelompok orang juga, tapi dia lebih besar lagi, lebih luas lagi.
Berarti kalau di atas 50 masuknya masa dong. Ya, ketika dia dikumpulkan dalam satu waktu, suatu tempat, masih kelompok. Masa ini dia lebih luas lagi. Jaraknya lebih luas lagi, lebih banyak lagi, lebih heterogen lagi. Gitu. Jadi kalau 100, ya masuknya yang ceramah umum. Kalau dia dikumpulkan dalam suatu tempat dan suatu waktu, bisa ceramah umum. Bedanya apa yang ceramah umum sama ceramah yang biasa? Kalau ceramah umum itu si penceramahnya akan sadar kalau yang diedukasi, yang mendengarkan ceramahnya adalah berbagai macam orang. Jadi dia akan mengeneralkan bahasanya gitu. Kalau siaran terprogram tentu saja karena dia menggunakan bantuan televisi atau radio, sehingga jangkauannya akan luas dan akan banyak yang dengar, akan banyak yang lihat. Media cetak pun juga sama, poster, spanduk, dan lain sebagainya juga sama. Sinetron, film juga sama. Jadi siapa bilang sinetron sama film gak bisa jadi pendidikan kesehatan massa, ya kan? Cuma kalau untuk di Indonesia, sinetron dan filmnya yang memiliki bobot atau memiliki poin plus dalam pendidikan kesehatan masyarakat mungkin masih sangat-sangat sedikit, ya. Contohnya misalnya kalau di Indonesia tuh ada yang Oke Jack, ya. Itu banyak tuh muatan atau materi filmnya atau sinetronnya tentang safety riding. Kemudian apa lagi ya? Kalau di Indonesia saya tidak yakin banyak. Kalau misalnya, karena saya pencinta drama Korea ya, teman-teman bisa bandingin kalau di drama Korea itu memang ada film yang kontennya kesehatan, tapi di kehidupan sehari-hari pun juga diselipkan tuh edukasi-edukasi seperti safety riding. Semua selalu menggunakan sabuk atau menggunakan handsfree atau headset ketika dia mengemudi. Kalau menelpon dia menggunakan headset atau handsfree atau minggir. Jadi nggak kalau di film Indonesia masih ya, kalau nelpon sambil marah-marah, pakai handphone. Walaupun penonton tahu itu mengendarai mobilnya bohongan gitu, tapi itu termasuk edukasi ke masyarakat. Nah kalau di Korea itu yang kayak gitu, yang sekecil tersebut itu juga sudah terfikirkan dan terinclude pada film. Jadi secara tidak sadar mengedukasi masyarakat secara luas. Iklan layanan masyarakat khusus itu pasti tentang kesehatan, pameran, dan sosiodrama. Kalau pameran berarti ada pamerannya yang itu bertujuan untuk edukasi masyarakat. Misalnya kemarin lagi masalah sampah plastik. Kemudian ada pameran ikan raksasa yang terbuat dari plastik. Nah, itu sebenarnya mengedukasi masyarakat. Halo, penggunaan plastik kalian sangat banyak hingga akhirnya banyak membunuh hewan-hewan di lautan, misalnya seperti itu. Pamerannya banyak hewan yang mati. Pameran macam-macam ya, ada pameran foto, ada pameran benda asli atau benda tiruan. Itu semua masuknya ke pameran yang dipajangkan. Nah, pameran itu yang dipajangkan yang bisa ditonton banyak orang. Kemudian ada sosiodrama. Ya, kalau sosiodrama bedanya kalau sinetron sama film ditayangkan di televisi ada waktu regulernya, sedangkan kalau sosiodrama biasanya sekali pentas dan biasanya langsung terbuka, diperankan langsung sama orangnya. Kalau sinetron sama film kan ada di balik layarnya, maksudnya dibuat di balik layar dan ditampilkan di layar. Tapi dua-duanya sama dengan pendekatan acting. Kapan pendidikan kesehatan kita lakukan di kelompok massa? Ketika itu menyasar di masyarakat luas.
luas banget, jangkauannya luas, dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semua bisa terpapar. Ketika penyebaran informasinya juga harus dilakukan secara segera dan masif. Nah, itu kita harus melakukan pendidikan kesehatan massal. Jadi misalnya seperti dalam keadaan sekarang terkait penanganan COVID ya kan, kita harus menyebarluaskan cara pencegahannya. Apa-apa aja yang harus dilakukan untuk mencegah si COVID ini, dengan cuci tangan, pakai sabun, terus menjaga etika batuk, terus menjaga imunitas gitu kan. Nah, itu harus disampaikan secara segera dan masif, makanya banyak menggunakan pendidikan yang massal. Kemudian juga merupakan isu nasional atau bersifat umum. Nah, ini seperti COVID-19 ini ya, dia itu udah isu nasional, bahkan global, bahkan internasional, dan bersifat umum. Anak kecil harus tahu, remaja harus tahu, dewasa harus tahu, lansia harus tahu, ibu rumah tangga harus tahu, pekerja harus tahu, pelajar harus tahu. Nah, itu yang dimaksud bersifat umum atau masyarakatnya luas dengan heterogenitasnya yang tinggi tadi. Jadi dari yang pelajar hingga pekerja, dari yang rumah tangga dengan pekerja, dari yang anak-anak, remaja, lansia, hingga dewasa, semuanya menjadi sasaran di kelompok massa. Oke, cukup sekian presentasi kali ini tentang metode pendidikan kesehatan masyarakat. Jadi tugasnya nanti teman-teman silahkan dicari contoh-contohnya dari konseling, dari yang individu, kelompok, maupun masyarakat yang massa. Silahkan dicari contoh-contohnya. Carinya di mana? Carinya di jurnal. Nah, teman-teman kan pasti sudah terpapar nih jurnal itu apa. Jadi nanti dicari contoh-contoh dari masing-masing metode di jurnal, nanti teman-teman akan mengerti atau paham. Oh, yang dimaksud games tuh kayak gini. Oh, yang dimaksud dengan role play itu kayak gini. Seperti itu. Jadi, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik dan benar. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.